Terungkap, bukan karena sakit ibunda tercinta, alasan sebenarnya Megawati tinggalkan Red Sparks, dan kini siap membuat kejutan besar bersama tim barunya di Proliga. Sorotan tajam tertuju pada panggung voli Indonesia, di mana nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi buah bibir. Bukan hanya karena kepiawaiannya di atas net, melainkan juga kabar yang sempat beredar mengenai kondisi sang ibunda tercinta, Siti Muhana. Sebuah narasi pilu sempat menyeruak, menyebutkan bahwa ibunda dari atlet kebanggaan Jember ini tengah berjuang melawan sakit. Sontak, kabar ini memicu berbagai spekulasi, terutama terkait keputusan Megawati untuk tidak lagi melanjutkan kontraknya dengan tim voli Korea Selatan yang telah membesarkan namanya, Red Sparks. Gelombang dukungan dan doa mengalir deras dari para penggemar voli tanah air, yang terkejut sekaligus memahami keputusan Megawati untuk lebih dekat dengan keluarga. Tawaran menggiurkan dari Red Sparks untuk mempertahankan sang pemain andalan di negeri ginseng pun seolah terabaikan oleh keinginan tulus Megawati untuk mendampingi sang ibu. Namun, sebuah kejutan yang tak terduga, Megawati tampil di hadapan publik untuk meluruskan kabar yang beredar. Dalam pertemuan hangat dengan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahyawibawa Garha pada hari Selasa, tanggal 15 April, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa ibundanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Kabar kurang sedap mengenai kesehatan ibunda Megawati pertama kali mencuat dari media-media negeri ginseng. Namun, dengan nada bicara yang tenang namun pasti, Mega membantah semua pemberitaan tersebut. "Saya sedih kenapa orang-orang menulis mama saya sakit, padahal sehat-sehat saja," ungkap pevoli yang kini berusia 25 tahun ini. Pernyataan ini bagaikan oase di tengah gurun informasi yang simpang siur, menenangkan hati para penggemar dan sekaligus memberikan klarifikasi yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Megawati membeberkan alasan sebenarnya di balik keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks, tim yang telah ia bela selama 2 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa keputusannya murni didasari oleh pertimbangan profesionalitas, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan ibundanya. "Saya memutuskan kontrak dengan Red Spark itu secara profesional. Saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu. Saya nggak ada pikiran untuk itu," sambungnya dengan mantap. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa kepindahannya disebabkan oleh hal lain di luar karir profesionalnya. Selain alasan profesional, Megawati kembali menyinggung kerinduannya untuk lebih dekat dengan sang ibu. Kepergian sang ayah tercinta telah meninggalkan ruang hampa di hatinya dan keluarga. Megawati merasa inilah saat yang tepat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada ibunda. "Saya pikir, karir bisa dikejar kapanpun, tapi keluarga tetap nomor satu. Sehebat-hebatnya aku, pasti ada doa mama. Saya memutuskan kontrak dengan Red Sparks itu secara profesional. Saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu," ujar Megawati dengan penuh ketulusan. Kata-kata ini menyiratkan betapa besar arti keluarga bagi seorang Megawati, di atas segala pencapaian gemilangnya di dunia voli. Tak hanya itu, Megawati juga memberikan kepastian mengenai kondisi fisiknya. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak melanjutkan karir di Red Sparks juga tidak dipengaruhi oleh masalah cedera. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui memang tengah menjalani pemulihan cedera. Namun kondisinya tidak separah yang dibayangkan dan diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. "2 tahun saya jauh dari keluarga dan mungkin ini saatnya saya bersama keluarga. Memang sedih saya berpisah dengan Red Sparks, namun di setiap pertemuan pasti ada perpisahan," tutur Megawati dengan nada bijak. Pernyataan ini memberikan angin segar bagi para penggemarnya di tanah air, yang tentu saja berharap untuk segera melihat Megawati kembali beraksi di lapangan. Saat ini, fokus utama Megawati adalah pemulihan cedera lutut yang dialaminya sejak babak playoff Liga Voli Korea musim 2024-2025. "Fokus saya saat ini pemulihan setelah cedera lutut. Pokoknya doain yang terbaik buat saya," kata Megawati, memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebuah kabar gembira kemudian muncul, seolah menjadi penawar rindu bagi para penggemar Megawati. Sang atlet kebanggaan dikabarkan telah menemukan klub baru dan siap untuk kembali berlaga bersama Gresik Petrokimia di babak final for Proliga 2025. Bahkan, nama Megawati telah tercantum dalam laman resmi Proliga, lengkap dengan nomor punggung ikoniknya, yaitu 8. Ini tentu menjadi kejutan yang menggembirakan dan semakin memanaskan persaingan di kancah voli nasional.
Kembalinya Megawati, dengan semangat baru dan dukungan penuh dari keluarga serta para penggemar, diprediksi akan menjadi amunisi berharga bagi Gresik Petrokimia dalam mengarungi babak krusial Proliga mendatang. Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya dari Megawati dan timnya. Kabar Megawati resmi ke Gresik Petrokimia memang heboh. Tapi ada syarat tersembunyi di balik kepindahannya yang bisa jadi kunci penentu langkah tim di Final Four Proliga musim ini. Halo para pecinta bola voli di seluruh Indonesia. Bersiaplah untuk sebuah kabar yang benar-benar mengguncang panggung Proliga 2025. Setelah petualangan gemilangnya di negeri ginseng, dan momen pemulihan yang kita ikuti bersama, Sang Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi, secara resmi kembali ke tanah air untuk bertarung di Liga Kebanggaan kita. Dan tebak tim mana yang berhasil mendapatkan tanda tangan emasnya untuk babak super krusial, Final Four? Jawabannya adalah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ya, kalian tidak salah dengar. Kabar ini meledak di media sosial voli, seperti yang diunggah akun Volleyballin pada Rabu, 16 April 2025, dan sontak menjadi perbincangan terhangat. Ini bukan sekadar rumor. Ini adalah langkah nyata yang siap mengubah peta persaingan. Tentu saja, bergabungnya Megawati langsung menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak? Statusnya sebagai ikon tim nasional voli putri Indonesia, pemain yang sukses besar di Liga Korea Selatan, dan tentu saja, julukan Megatron yang melekat padanya, membuat setiap gerak-geriknya selalu dinantikan. Meski kita tahu Mega belum bisa langsung beraksi 100% di lapangan karena masih dalam tahap pemulihan pasca cedera yang sempat membuatnya absen dari beberapa agenda penting, kehadirannya saja sudah menjadi suntikan moral yang luar biasa dahsyat bagi skuad Gresik Petrokimia. Ini adalah sinyal kuat bahwa Petrokimia tidak main-main dalam perburuan gelar juara musim ini. Mereka membawa pulang sang bintang. Kabar baiknya, proses pemulihan Megawati menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sinyal ini datang langsung dari orang terdekat, sang tante, Aihoen Sapta, yang melalui akun Instagram pribadinya membagikan kabar terbaru yang melegakan hati para penggemar. Aihoen menyebutkan bahwa Mega telah selesai menjalani pemeriksaan MRI, sebuah langkah penting untuk mengetahui kondisi cederanya secara detail. Dan hasilnya, cukup menggembirakan. Mega sudah selesai MRI, sedang dalam pemulihan dan pengobatan, tulis Aihoen dalam unggahan Instastory-nya. Ia juga menambahkan informasi yang bikin kita semua tersenyum lega, memastikan bahwa semangat dan kondisi fisik Mega terjaga baik. Mega makan segala dengan porsi yang masih banyak, jadi kita simpulkan Mega sehat walafiat, sambungnya. Tak lupa, ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas limpahan doa yang tak henti mengalir dari para pendukung setia Megawati. Doa baik kembali pada kalian lagi. Amin amin, tutupnya. Ini adalah berita yang sangat kita harapkan. Sekarang, mari kita bicara tentang aspek kejutan dari transfer ini. Pendaftaran Megawati oleh Gresik Petrokimia, bahkan di tengah masa pemulihannya, terasa cukup mengejutkan banyak pihak. Mengapa? Karena setelah kesuksesannya bersama Red Sparks di Korea, banyak rumor yang mengaitkan Megatron dengan klub-klub dari liga luar negeri lainnya. Kembalinya ia ke Proliga, apalagi langsung menuju babak Final Four yang penuh tekanan, tentu memunculkan satu pertanyaan besar di benak kita semua. Berapa nilai kontrak yang diterima Megawati di Gresik Petrokimia? Angka berapa yang berhasil meyakinkan sang bintang untuk kembali berlaga di liga domestik? Sayangnya, sampai detik ini, belum ada pengumuman resmi dari pihak klub Gresik Petrokimia maupun dari induk organisasi bola voli kita, PVC, mengenai detail nominal gaji Megawati. Kerahasiaan nilai kontrak memang sering terjadi di dunia olahraga profesional. Namun, kita bisa mencoba membuat beberapa perkiraan berdasarkan aturan yang ada dan pengalaman pemain-pemain top lainnya. Menurut ketentuan PVC yang berlaku umum, gaji untuk atlet pemula di Proliga biasanya berada di kisaran antara 3 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Tentu angka ini tidak berlaku untuk pemain sekelas Megawati. Untuk pemain yang sudah memiliki label tim nasional, bayarannya bisa meningkat signifikan, berkisar antara 12 juta sampai 20 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, mengingat status Megawati saat ini, seorang bintang timnas yang baru saja pulang dari liga voli paling kompetitif di Asia, memiliki basis penggemar yang masif, dan terbukti mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan sangat masuk akal jika bayarannya jauh melampaui angka standar tersebut. Kita bisa mengambil pembanding dari pernyataan Rifan Nurmulki beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast.
Rifan menyebutkan bahwa pemain top Indonesia sekelas dirinya bisa saja mendapatkan gaji hingga angka fantastis 200 juta rupiah per bulan di Proliga. Apakah Megawati mendapatkan angka sebesar itu? Bukan tidak mungkin. Popularitasnya yang meroket dan kemampuannya yang sudah teruji di level internasional jelas menjadi nilai tawar yang sangat tinggi. Bahkan, jika kita melihat bayaran pemain asing di Proliga, angkanya bisa lebih mencengangkan lagi. Disebutkan bahwa atlet asing bisa mendapatkan bayaran antara 3 miliar hingga 4 miliar rupiah untuk satu musim kompetisi. Meskipun Megawati adalah pemain lokal, pengalamannya di Liga Korea dan dampaknya yang besar bisa jadi membuat nilai kontraknya mendekati standar pemain asing berkualitas tinggi. Gresik Petrokimia tentu memahami betul nilai investasi yang mereka lakukan dengan mendatangkan Megatron. Mereka pasti menginginkan hasil maksimal di Final Four. Babak Final Four Proliga adalah fase di mana pertaruhan mencapai puncaknya. Hanya tim-tim terkuat yang mampu bertahan dan bersaing memperebutkan gelar. Dengan menghadirkan Megawati, meskipun dalam masa pemulihan, Gresik Petrokimia mengirimkan pesan serius kepada para rivalnya, bahwa mereka siap tampil habis-habisan dan sangat kompetitif. Kita semua tahu bagaimana Megawati tampil begitu apik dan konsisten bersama Red Sparks. Smash kerasnya yang mematikan, kemampuannya mencetak poin di saat genting, serta kepribadiannya yang hangat di luar lapangan membuatnya dicintai bukan hanya oleh fans Indonesia, tapi juga penggemar voli internasional. Tak heran jika kabar kepulangannya ke Proliga ini langsung menjadi trending topik. Kini, yang tersisa hanyalah penantian. Kapan sang Megatron akan benar-benar kembali merumput dan menggetarkan gor dengan smash-smash andalannya? Bintang terbesar voli Indonesia tak dimasukkan dalam daftar pemain terbaik. Jutaan netizen ngamuk hingga viral ke Korea, dan dibalas dengan hinaan tajam dari fans Korea Selatan. Megawati Hangestri, nama yang kini bergema bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Sosok pevoli asal Jember, Jawa Timur ini sukses mencuri perhatian selama musim V-League 2024 hingga 2025. Namun, alih-alih mendapat pengakuan lewat penghargaan Best 7 dari KOFO, Megawati justru harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak tercantum dalam daftar pemain terbaik musim ini. KOFO atau Korea Volleyball Federation memang mengumumkan jajaran Best 7 yang mengejutkan banyak pihak, terutama fans voli dari Indonesia. Untuk posisi opposite, yang selama ini identik dengan kekuatan dan ketajaman serangan Megawati, KOFO malah menjatuhkan pilihan pada Giselle Silva, pemain andalan dari GS Chalters. Sedangkan dari tim Megawati sendiri, Red Sparks, hanya dua nama yang masuk daftar, Yeom Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter. Keputusan ini sontak memicu badai reaksi dari netizen Indonesia. Mereka menilai bahwa Mega, sapaan akrab Megawati, jauh lebih layak untuk dinobatkan sebagai opposite terbaik. Bayangkan saja, selama satu musim, Mega berhasil mengoleksi lebih dari 1000 poin, tepatnya 1020, dan lebih dari 800 poin diantaranya didulang dari babak reguler. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan rekor keberhasilan serangan yang luar biasa tinggi, yakni lebih dari 48%. Angka yang, dalam dunia voli profesional, tergolong sangat mengesankan. Yang membuat nama Megawati semakin harum adalah keberhasilannya membawa Red Sparks ke partai final V-League. Prestasi ini bukan prestasi sembarangan, karena Red Sparks sudah absen selama lebih dari 1 dekade, tepatnya 13 tahun, dari babak final. Dengan kontribusi sebesar itu, tak heran jika netizen Indonesia langsung bereaksi keras ketika nama Mega tidak muncul dalam Best 7. Media sosial KOFO dan Red Sparks pun diserbu. Ribuan komentar berdatangan dari netizen tanah air. Bahkan, jumlah pelanggan alias subscribers akun media sosial KOFO dan Red Sparks mengalami penurunan yang sangat drastis. Netizen Indonesia ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan mereka. Ada yang menyatakan bahwa keputusan KOFO sangat tidak masuk akal. Ada pula yang berkomentar bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti V-League. Namun, ternyata gelombang protes ini tidak berhenti di sana. Para penggemar voli dari Korea Selatan pun tak tinggal diam. Mereka balik, menyerang netizen Indonesia dengan komentar yang tidak kalah tajam. Di berbagai forum daring Korea, banyak yang mengecam perilaku netizen tanah air yang dianggap terlalu emosional. Salah satu pengguna forum Korea, Lee Dae, menulis, "Mengapa Mega tidak masuk dalam 7 besar? Fans Indonesia geram." Ia lalu mengutip beberapa komentar netizen Indonesia, yang menyatakan ketidakpuasannya,
Seperti, untung saja Mega tidak perpanjang kontrak. Atau, kami akan berhenti mengikuti Kovo. Bahkan ada yang menyebut bahwa Silva tidak bisa menyamai rekor Megawati, meskipun dia memimpin tim. Sementara itu, seorang volley-mania Korea dengan nama pengguna Tesagi memberikan pembelaan untuk Kovo. Ia berkata dengan nada sarkastik, "Tidak ada akal sehat yang mengatakan Anda harus mengakui bahwa pesaing Anda adalah Silva, bukan? Haha." Lain halnya dengan komentar dari Oh Se-on. Ia justru merasa lega karena kepergian Mega dari Felix otomatis juga mengurangi intensitas komentar dari netizen Indonesia yang dinilainya terlalu keras. Ia mengatakan, inilah hal baik dari kepergian Mega, terhindar dari hujatan netizen Indonesia. Komentar keras juga datang dari Hong Se-wan yang menegaskan bahwa meskipun Mega sudah pergi, fans Indonesia masih terus menjelekkan pemain lain. Ia menyindir, sekarang Mega sudah pergi, diam saja. Anda masih saja menjelek-jelekkan orang lain di kolom komentar sana-sini. Namun tidak semua komentar dari Korea bernada negatif. Beberapa justru memperlihatkan rasa kehilangan yang tulus. Seorang penggemar bernama Do Gyeok Sojang menyatakan bahwa ia tidak lagi tertarik menonton pertandingan Red Sparks sejak Mega pergi. Ia berkata, "Aku tidak akan menontonnya tanpa Mega." Semua kegaduhan ini menunjukkan satu hal. Megawati Hangestri telah menjadi fenomena global. Ia bukan hanya pemain biasa. Sosoknya telah menjadi simbol, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi ribuan bahkan jutaan penggemar voli di seluruh Asia. Keberhasilannya, semangatnya, serta performanya di lapangan membuatnya layak dihormati. Terlepas dari keputusan resmi dari federasi manapun, kisah ini bukan hanya soal tidak masuknya Megawati dalam Best 7. Ini adalah cerminan dari bagaimana seorang atlet bisa menjadi sumber kebanggaan nasional, dan bagaimana netizen bisa menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan pendapat mereka. Namun tentu saja, kritik pun perlu disampaikan dengan bijak, karena dunia melihat dan menilai. Dan untuk Megawati, meskipun tak mendapat tempat di Best 7, ia sudah menempati tempat khusus di hati para penggemarnya. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah mampu membawa timnya ke puncak. Bahkan dalam ketidakadilan sekalipun, Mega tetap bersinar. Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari sang bintang. Akankah ia kembali ke Felix? Atau justru menjajal liga di negara lain? Yang pasti, kemanapun Megawati melangkah, sorotan akan selalu mengikuti. Dan satu hal yang tak akan berubah, cinta dan dukungan dari para penggemarnya yang begitu luar biasa, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi, bagi kalian yang masih kecewa karena Mega tidak masuk Best 7, ingatlah, penghargaan terbesar bukanlah piala atau trofi, melainkan hati dari mereka yang percaya pada perjuanganmu. Megawati Hangestri sudah menjadi juara, bahkan sebelum pengumuman Best 7 itu dibacakan.